Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Kartla, selamat pagi Bu Intan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait video pemberdayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Diana Verta. Nama saya Muhammad Rafli. Nama saya Nurkolisa Fitria. Nama saya Victor Junaidi. Nama saya Nurul Izzah. Mungkin kita langsung lanjut untuk membahas terkait video pemberdayaan yang telah kita tonton ya. Pertama akan saya awali terkait pengertian dari komunitas. Komunitas merupakan tingkat kekuatan teratas yang ada di masyarakat. Nah, apa aja sih tingkat kekuatan yang ada di masyarakat itu? Yang pertama adalah individu. Individu ini harus bisa menguatkan dirinya sendiri sebelum akhirnya mencoba untuk menguatkan orang lain. Lalu yang kedua adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang ada di masyarakat. Nah, biasanya di lingkup keluarga ini orang tua akan memberikan pengetahuan dan kekuatan kepada anak-anaknya. Lalu yang ketiga adalah kelompok yang merupakan kumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Lalu ada organisasi yang hampir sama dengan kelompok, namun lebih terstruktur. Nah, lalu yang kelima adalah komunitas. Merupakan kumpulan kelompok yang lebih besar yang ada di masyarakat. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafli. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat suatu komunitas yang tidak hanya mengatasi masalah yang dihadapi anggotanya, akan tetapi dapat meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik dan mandiri, serta berinovasi dan kreatif. Bahrudin, atau yang akrab disapa dengan Kang Din, merupakan pelopor dari gerakan ini. Dia telah menciptakan beberapa komunitas yang akhirnya membawa dampak positif dan sangat bermanfaat bagi anggotanya tersebut. Apa aja yang dilakukan Kang Din? Pertama, ia mendirikan komunitas belajar yang diberi nama dengan Qoryah Thoibah pada tahun 2003. Asal mulanya ia membangun komunitas belajar ini adalah untuk tempat belajar bagi para anak tani, sehingga akhirnya banyak anak-anak yang ingin mengembangkan potensinya melalui sekolah ini. Yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya desa tempat Kang Din tinggal. Komunitas belajar ini mempunyai dua konsep dasar yang mendasari berdirinya komunitas ini, yaitu selalu berpusat pada anak dan berbasis kehidupan lokal. Sekolah yang bertemakan komunitas ini membuat para siswa yang merasa seperti belajar di rumah, memiliki kebebasan, mempelajari suatu minat bakat, serta dibebaskan untuk berpikir. Komunitas ini memiliki kesetaraan kelas, sehingga para siswanya dapat mengikuti ujian kesetaraan seperti paket B dan paket C. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Muhammad Rafli. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudari Nurul Izzah. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Dea dan Muhammad Rafli yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rafli. Kang Din atau Pak Bahrudin selain mendirikan komunitas belajar, dia juga membuat serikat petani dengan nama yang sama, yaitu Qoryah dan Thoibah atau Qoryah Thoibah. Nah, Kang Din ini memberdayakan petani agar menjadi petani yang mandiri dan petani yang organik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Gitu. Nah, tujuan utama dari serikat petani ini itu apa sih gitu? Tujuan utama dari serikat petani ini mensejahterakan atau memajukan perekonomian para petani itu sendiri gitu. Lalu apa aja nih yang dilakukan Kang Din kepada para petani-petani tersebut? Apa yang dilakukan dan apa yang diberdayakan gitu? Yang pertama, Kang Din itu mengajarkan cara menggarap lahan pertanian yang baik dan benar, atau menggarap tanah sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar gitu. Selain itu, Kang Din dan teman-teman petani juga beralih menggunakan pupuk organik yang mereka ambil dari kotoran-kotoran sapi gitu. Namun, selain menggunakan pupuk organik, Kang Din juga memanfaatkan pupuk organik tersebut menjadi biogas. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk
masyarakat atau warga yang ada di tempat tinggal Kang Din, karena dalam memasak atau dalam menggunakan gas, biasanya warga setempat itu menggunakan dalam sehari itu menggunakan sekitar 5 kilo. Namun dengan adanya biogas ini tentu warga akan terbantu karena biogas ini dapat mereka dapatkan secara gratis gitu, tanpa dipungut biaya apapun. Lalu serikat petani ini enggak menggunakan biogas aja nih gitu, tapi mereka juga mengolah biogas tersebut menjadi pupuk cair. Nah, biasanya para petani-petani yang ada di tempat tinggal Kang Din itu membeli pupuk cair itu sekitar seharga 30.000 sampai 40.000, tapi karena adanya pengolahan biogas menjadi pupuk cair, mereka hanya perlu membeli sekitar 10.000 sampai 20.000 saja. Selain itu, mereka juga membuat sumur resapan air, yaitu membuat sumur dari tempat di mana memiliki air melimpah ke tempat yang mengalami kekeringan seperti tempat tinggal Kang Din itu sendiri. Selain itu, sumur-sumur resapan ini juga dialirkan ke pertanian warga setempat. Nah, sumur resapan ini sangat berhasil. Maka dari itu, sumur resapan ini tidak dibuat di tempat tinggal Kang Din saja, tapi juga dibuat di beberapa tempat seperti di Jepara, Semarang, Salatiga, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, Kang Din juga menciptakan portal internet untuk para petani. Maksudnya teman-teman pasti berpikir ya, buat apa sih portal internet itu gitu. Di sini Kang Din membuat portal internet itu untuk memberdayakan petani agar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang petani secara lebih mudah. Jadi para petani dapat mengoptimalkan hasil pertanian mereka itu menjadi lebih mudah karena informasi-informasi yang telah mereka dapatkan di internet melalui portal internet yang dibuat oleh Kang Din itu sendiri gitu. Selain itu, tak hanya petani saja, Kang Din juga memberdayakan pedagang-pedagang singkong, di mana komunitas ini biasanya berisi ibu-ibu rumah tangga gitu. Produk mereka itu awalnya hanya getuk saja, namun karena adanya pemberdayaan yang dilakukan Kang Din, mereka melakukan inovasi dan memodifikasi dengan produk-produk lain seperti membuat singkong keju, singkong coklat keju, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam menjalankan pemberdayaan singkong ini, Kang Din masih mendapatkan banyak kendala. Tapi walaupun adanya kendala-kendala tersebut, tidak meruntuhkan keaktifan ibu-ibu atau pedagang singkong dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan ini. Nah, melalui pemberdayaan di atas yang telah dilakukan oleh Kang Din yang telah saya jelaskan, tentunya ini mendorong masyarakat setempat, tempat tinggal Kang Din, atau individu-individu yang ada di tempat Kang Din menjadi individu yang lebih aktif dan tidak pasif, serta mampu mandiri secara ekonomi dan lebih inovatif gitu. Selain itu, masyarakat-masyarakat yang ada di tempat tinggal Kang Din juga mampu mengutarakan pendapat mereka atau menyampaikan aspirasi mereka gitu. Jadi tentunya menurut kelompok kami pemberdayaan seperti ini sangat penting dilakukan kepada masyarakat gitu. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Nurul Izzah. Mungkin saya akan sedikit menambahkan ya terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Nurul Izzah. Jadi melalui komunitas yang tadi Kang Din dirikan gitu ya, petani yang awalnya mungkin bekerja secara sendiri-sendiri, akhirnya saling merangkul untuk bisa saling berdaya gitu dan dapat bekerja sama untuk membangun desanya. Lalu perekonomian masyarakat yang awalnya masih di bawah rata-rata juga menjadi lebih baik seperti itu. Penghasilan mereka meningkat dan anggota dari komunitas tersebut juga sangat aktif sehingga tidak hanya membangun desanya, namun juga mengajak petani dari luar daerah untuk bekerja sama dengan mereka. Nah, dengan adanya komunitas ini, anggota juga bergerak maju dan lebih inovatif dan kreatif gitu kan. Tadi Nurul Izzah juga sudah menjelaskan ya bentuk
inovasinya itu apa dan segala macam. Nah, mungkin yang kita masih kurang sadari adalah hal yang awalnya kita anggap sepele itu sebenarnya bisa membuahkan hasil yang berdaya jual seperti itu. Asalkan kita bisa melihat potensi yang ada di sekeliling kita, seperti itu kan. Dan mungkin juga kita masih belum sadar nih potensi apa aja sih yang ada di sekeliling kita, gitu kan. Nah, mungkin tadi di contoh Kang Din tadi seperti adanya biogas yang memberikan manfaat tidak hanya bagi penggunanya aja, tapi bagi masyarakat juga, seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin dari saudara Rafli ingin menambahkan, silahkan. Boleh banget. Oke, terima kasih moderator. Jadi pada akhirnya kita harus membuat sebuah perubahan-perubahan kecil yang mungkin saja bisa dilakukan terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan hanya ingin menjadi konsumen, tetapi marilah kita menjadi produsen yang kreatif dan jenius. Marilah kita mengangkat martabat hidup orang banyak melalui pergerakan kita. Oke. Selanjutnya, berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan Kang Din, di sini terlihat jelas bahwa ia menggunakan pendekatan CED. CED merupakan pendekatan yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sebagai bahan pertimbangan yang harus digunakan, dan terdistribusikan bagi kesejahteraan masyarakat. Penekanannya terletak pada pengembangan ekonomi, sedemikian rupa sehingga komunitas menjadi kuat. Komunitas diartikan suatu kualitas sosial atau emosional yang mana adanya ikatan dan keterkaitan perasaan antar orang-orang serta satu orang yang lainnya dengan erat. CED dapat diadopsi oleh pembaruan sosial yang termotivasi dari kepercayaan agamanya atau ide politik. Ide politik ini yang memimpinnya untuk menolak atau mengabaikannya, atau kesalahpahaman pandangan mengenai kenyataan alam, kehidupan, komunitas manusia. Biasanya pemimpin yang karismatik, kreatif, tegar dalam kehidupan komunitasnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih banyak Muhammad Rafli. Mungkin lanjut nih, Nur Khalifah, mungkin bisa menambahkan? Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit mengenai CED ini ya, yang ada sangkut pautnya dengan CED yang digunakan oleh ya itulah yang ada di pemberdayaan pertama gitu kan. Nah, CED ini memungkinkan adanya terjadinya parochial atau picik dan sempit. Nah, ini bisa juga disebut dengan sempit dalam berpandangan. Nah, yang selanjutnya ada penguatan komunitas secara internal. Karena tanpa peningkatan rasa tanggung jawab secara global. Nah, kesadaran ini tumbuh sedemikian rupa sehingga CED harus dikombinasikan dengan pandangan lingkungan jika ingin berhasil. Nah, tanpa CED ini, sulit rasanya untuk melakukan CED secara praktis karena belas kasihan pasar. Nah, rasa kebersamaan dapat mengorbankan kepentingan si miskin atau bisa dikatakan lebih mementingkan orang yang membutuhkan atau juga orang yang ingin mengembangkan potensinya gitu ya. Agar meningkatnya keunggulan kompetitif secara keseluruhan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Khalifah. Mungkin selanjutnya Victor Junaidi akan melanjutkan penjelasannya. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik CED dalam pemberdayaan yang pertama. Dari pemberdayaan Kang Din ini, yang pertama bisa kita lihat itu perhatian satu dengan lainnya, perhatian rakyat-rakyat ini, masyarakat ini sangat baik dan memperoleh kepuasan dari kerjasama secara bersama, yang artinya tidak egois dan berani menyampaikan pendapat kepada fasilitator. Yang kedua, hubungannya sangat berkualitas baik dalam caring dan sharing. Nah, mau belajar lebih baik dan mengajak desa lain untuk ikut berpartisipasi dalam pemberdayaannya. Yang ketiga, menciptakan fungsi produksi dan distribusi yang lebih just and fair, yang artinya membuat produk baru, yaitu inovasi, dari singkong menjadi getuk, lalu singkong keju, dan meses. Yang keempat, setiap rumah tangga mempunyai akses pengetahuan, keahlian organisasi, sosial, dan politik, instrumen produksi informasi yang relevan, jaringan sosial perangkat finansial
untuk meningkatkan kemampuan mengejar tujuan berkooperasi dengan kelompok lainnya. Yang kelima, community self-determination, di mana setiap anggotanya menginginkan dan memahami peran secara penuh, yang artinya giat untuk membangun desa lebih maju dan memajukan perekonomian petani. Dijelaskan juga oleh teman kelompok saya bahwa penghasilan pertanian itu meningkat 50%, yang tadinya itu di bawah rata-rata gitu kan. Lalu juga yang bisa kita lihat ini, Kang Din ini juga membuat portal internet ya kan, untuk memajukan desanya dan juga untuk memajukan generasi mudanya itu, seperti yang membuat sekolah itu. Nah, lalu yang keenam, menciptakan akses di dalam komunitas untuk melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif dari komunitas tersebut, sehingga partisipasi sebagai tujuan dan alat secara komunal tanpa menghilangkan hak individu serta selalu menegakkan kebebasan untuk bekerja sama. Nah, perencana CED yaitu Kang Din mencoba melakukan hal-hal berikut. Yang pertama ini membantu komunitas menggunakan pendekatan yang tepat dan efektif, yang artinya Kang Din ini bisa dilihat berhasil ya dalam memberdayakan masyarakat pertanian ini. Pastinya dia juga lama tinggal, maksudnya dalam kebersamaan dengan para petani ini. Yang kedua, menolong berpikir tentang mengapa hal itu merupakan pendekatan yang menjadi pilihan, serta mempertimbangkan konsekuensi dan berbagai alternatif lainnya. Sekian analisis dari CED oleh Kang Din ini. Berikutnya, saya dan teman-teman kelompok saya membahas program pemberdayaan kedua, yang berjudul Pemberdayaan di Pesisir Pantai yang Kurang Berhasil, gitu kan. Nah, diawali oleh Ihsan Firdaus, anggota Komisi 4 DPR, mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang dianggap terlalu memprioritaskan perikanan tangkap dan melupakan pemberdayaan nelayannya ini. Nah, yang disampaikan Ihsan ini acap didengar ketika bertemu pegiat LSM pesisir di Makassar. Bahkan dengan beberapa akademis yang selama ini getol menyigi pernak-pernik program atau kebijakan KKP tentang prioritas dan motifnya sebagaimana tawelan Ihsan itu. Nah, kita yakin KKP telah menyodorkan argumentasi dan bukti. Meski begitu, sebagai yang berminat dan mengalami diskursus pemberdayaan masyarakat, terutama di pesisir, sejak 20 tahun terakhir, ada baiknya kita gelar tikar tentang beragam perspektif. Berikut saya lampirkan contoh cerita dari Bang Dul. Ya, Bang Dul ini sebagai fasilitator dalam daerah pesisir pantai ini. Nah, awal mula Bang Dul ini yang berumur 45 tahun telah bersepakat dengan warga untuk menyelenggarakan pertemuan penyuluhan pesisir pantai pada pukul 9 pagi. Nah, 30 warga desa ini yang susah senang bersama, ya kan, diajak untuk ikut dalam pemberdayaan ini. Nah, Bang Dul ini datang 30 menit sebelum 9 pagi. Nah, kepala desa pun sudah datang. Nah, hingga pukul 9 pagi hanya ada 5 orang. Nah, lanjut Kang Dul berkata bahwa kita tunggu saja yang lain, mungkin baru pulang melaut, kata kepala desa. Nah, Kang Dul pun mengiyakan perkataan kepala desa tersebut, lalu bersepakat menunggu 30 menit dan pada pukul 9.30 sudah ada 9 warga yang datang. Oke. Pertemuan tersebut tetap digelar dengan peserta 9 orang. Karena menurut Bang Dul sudah diplot sumber daya proyek untuk membiayainya. Yang berarti jika proyek tersebut batal, dananya hangus dan posisinya sebagai fasilitator akan tercoreng di muka manajer program. Nah,
Tak apa hanya 9 orang, yang penting ada kades, kata Bang Dul. Ya kan? Nah, kejadian seperti yang dialami Bang Dul ini sudah jamak atau banyak, dan ada ribuan, bahkan puluhan ribu kasus serupa di kampung, di desa. Nah, ada banyak program pemberdayaan masa lalu yang dianggap masih kecolongan untuk menutupi urusan metodologik itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Oke, terima kasih banyak Saudara Victor Junaidi. Mungkin akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Nur Khalifah, silakan. Terima kasih kepada Diana Verta selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Victor yang sudah menjelaskan dari analisis sebagian pemberdayaan mengenai fasilitator yang melakukan pemberdayaan di pesisir. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit saja. Ada dua hal pokok yang harus diangkat gitu dari cerita Bang Dul. Yang pertama itu fasilitator tidak konsisten. Nah, bahwa sejatinya seorang fasilitator ini yang punya komitmen fasilitasi berdasarkan tujuan pemberdayaan akan memutuskan untuk pulang saja. Kenapa? Karena peserta yang datang dan mengikuti pemberdayaan atau program dari pemerintah tersebut hanya 9 orang. Karena apa ya? Bahwa warga di sana banyak, tapi kenapa yang datang hanya 9 orang? Nah, ini mungkin ada kesalahan dari seorang fasilitatornya ya, atau dari sebuah pemberdayaan masyarakatnya yang kurang adanya pemahaman gitu ke masyarakat. Kalau kita yang menjadi fasilitator, kita mungkin akan memutuskan untuk pulang saja gitu. Karena kalau kita pulang, itu menunjukkan bahwa kita punya niat baik. Karena jangan pernah memanggil atau meminta seorang memanggil satu-satu warga datang. Itu hanya membuat seakan-akan pertemuan tersebut adalah kemauan fasilitator atau pihak luar. Nah, selanjutnya ada ketidakpatuhan warga pada proses dan pendampingan untuk kemajuan pembangunan daerah pesisir. Karena yang sudah dijelaskan juga oleh saudara Victor bahwa kurangnya partisipasi gitu, kurangnya masyarakat kurangnya terdorong oleh adanya pemberdayaan tersebut gitu. Nah, pemberdayaan ini sebagai inti program yang tidak dihiraukan gitu oleh warga. Sebab warga tak mengenal dekat dengan Bang Dul yang sebagai fasilitator baru di daerah tersebut. Karena jika dipikir oleh logika gitu, apa ya, kayak lo datang tapi lo nggak kenal gue, kayak lo siapa gitu. Jadi warga tersebut juga kayak buat apa gue mengikuti pemberdayaan yang lo lakukan gitu, karena lo aja tiba-tiba datang ucuk-ucuk meminta gue untuk datang melakukan suatu pemberdayaan gitu. Maka dari itu perlunya kita sebagai fasilitator mengenal dulu lingkungan yang akan kita berdayakan, mulai dari tempat dan orang-orang yang kita berdayakan, sehingga warga tersebut atau warga yang di pesisir ini bisa berdaya gitu, dan tidak bergantung terus pada bantuan tahunan atau APBN, APBD, loan, grant, atau silih berganti. Nah, kepatuhan atau ketidakpatuhan atau pemberdayaan semu diproduksi terus-menerus oleh pihak luar atau LSM, oleh perencana pemerintah, sehingga masyarakat kehilangan respect dan percaya pada orang luar yang berjiwa karet dan project minded, karena adanya kepentingan fasilitator tersebut atau dari pemerintahnya, karena fasilitatornya ini juga lebih mementingkan uangnya gitu daripada tujuannya dia sendiri melakukan pemberdayaan tersebut. Nah, mungkin ada nih koreksi yang harus dilakukan gitu, koreksi yang sangat penting yang kita lakukan dalam pemberdayaan ini. Nah, pada tingkat operasional, mereka banyak gagal dalam menjelaskan dengan sederhana pada semua pihak desa, di kampung, dan di balai-balai pertemuan. Tentang apa? Tentang yang kita punya dan apa yang telah terjadi di atasnya. Pada kasus Bang Dul ini, beliau memiliki beberapa kelemahan atau kesalahan yang umum dimiliki oleh fasilitator. Pada beberapa fasilitator, semua proyek pembangunan nasional, yaitu yang pertama menganggap bahwa mereka membawa uang
dan kesempatan mengubah masyarakat pesisir dalam hitungan hari, hanya dengan memberi bantuan uang dan sarana prasarana. Mungkin yang dipikirkan oleh fasilitator adalah, gue punya uang, lo bisa apa? Apa yang lo bisa lakukan? Mungkin fasilitator memikirkan bahwa mereka bisa nih melakukan apapun yang gue mau dengan uang yang gue berikan ke mereka gitu. Padahal seharusnya fasilitator yang baik dan fasilitator yang menaati SOP adalah fasilitator yang mengenal dulu gitu masyarakatnya, apa yang ingin diberdayakan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan yang tidak faktual, dapat membuat kesalahpahaman di beberapa warga. Mungkin pemuda masih bisa mengerti walaupun hanya mangut-mangut saja dari perkataan atau ucapan si fasilitator ini. Namun golongan yang tak bisa membaca atau tidak pernah sekolah hanya akan melongo dan tidak mengerti apa yang dibahas. Karena banyak juga masih banyak di beberapa desa, di beberapa daerah di Indonesia ini banyak masih warga masyarakat Indonesia ini yang masih buta huruf atau buta aksara gitu. Nah mungkin ada yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator untuk menyampaikan sesuatu tapi tidak dengan menurunkan kapasitas warga yang buta aksara tersebut gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang seharusnya dilakukan oleh fasilitator sendiri. Nah, yang pertama ini memberikan penjelasan pada warga tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan pada setiap rencana aksi yang disepakati. Nah, yang sudah diketahui bahwa fasilitator ini adalah kurangnya pemahaman terhadap warga gitu. Karena yang sudah dijelaskan tadi, fasilitator ini ucuk-ucuk datang meminta warga untuk mengikuti pemberdayaan tersebut. Ya, walaupun bagus, ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh program dari pemerintah. Namun, kurangnya penjelasan dan pemahaman ini dari pemerintah membuat warga tidak terdorong dan tidak meminati program tersebut gitu, meminati pemberdayaan tersebut. Sehingga warga tersebut tidak menarik untuk mengikutinya gitu. Yang kedua ada melakukan transparansi terhadap warga desa mengenai kegiatan pemberdayaan dan dana desa agar tumbuhnya kepercayaan warga kepada fasilitator. Nah, ini transparansi juga sangat penting dilakukan oleh fasilitator karena warga harus tahu apa tujuan fasilitator tersebut datang untuk ke desanya gitu ya. Selanjutnya ada memberikan pemahaman kepada warga pesisir mengenai program yang akan dilaksanakan. Nah, mungkin ini sama halnya dengan memberikan pemahaman sama saya memberikan penjelasan gitu, apa tujuan dan maksud gitu dari si fasilitator itu sendiri. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Nur Khalifah. Mungkin teman-teman, Pak Karta dan Bu Intan, hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, bye-bye.